Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romdani. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Subang. Pada video kali ini saya akan mencoba mengabarkan tentang G20 atau G20. Dan video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional, di mana G20 awalnya diinisiasi oleh anggota G7. G7 terdiri dari negara Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mengatasi permasalahan perekonomian global saat itu. Pandangan yang mengemuka saat itu adalah pentingnya negara-negara berpendapatan menengah serta memiliki pengaruh di bidang atau dalam bidang ekonomi untuk diikutsertakan dalam sebuah perundingan. Seperti dijelaskan dalam laman Kementerian Keuangan, misi utama G20 atau G20 adalah merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama bahu-membahu mengatasi krisis utamanya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin saat itu. G20 pada awalnya merupakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral saja. Namun, sejak tahun 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT atau konferensi tingkat tinggi. Dan pada tahun 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas jalur keuangan, finance track, dan jalur serva atau serva track. Serva diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal, menggambarkan bagaimana para serva G20 membuka jalan menuju KTT Summit. Tujuan didirikannya G20 adalah memastikan dunia keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan berkesinambungan. Sementara manfaat bagi negara Indonesia, tahun 2022 Indonesia berkesempatan menjadi atau memimpin G20 dan sekaligus menjadi tuan rumah G20 yang sudah dilangsungkan di Bali pada tanggal 4-15 November 2022 dengan mengusung tema Recover Together atau Recover Stronger. Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu pulih bersama-sama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Adapun manfaat G20 bagi Indonesia yaitu antara lain: 1. Melangsungkan presidensi G20 di tengah pandemi dapat membuktikan resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Yang kedua, bentuk pengakuan atas status Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia serta mempresentasikan negara berkembang lainnya. 3. Bernilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. 4. Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Yang kelima, Indonesia berkesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dan yang keenam, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku
ekonomi dan keuangan. Yang selanjutnya, poin 7, pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk unggulan Indonesia pada dunia internasional, sehingga dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia. Negara-negara yang anggota G20 terdiri dari 1. Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, terus kemudian Indonesia, terus kemudian Inggris, terus kemudian Italia, terus kemudian Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, Uni Eropa. Demikian video kali ini saya buat. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Apabila ada yang kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.